Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Masuri, NIM saya F2018-01-210. Saya dari kelas B4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Kelarutan, Sifat Kimia, Sifat dan Aktivitas Biologis Obat. Langsung saja kita masuk pada aktivitas biologi senyawa seri homolog. Yang pertama, suka terdisosiasi. Yang kedua, struktur berbeda pada jumlah dan panjang rantai atom C. Yang ketiga, intensitas biologis tergantung pada jumlah atom C. Yang keempat, makin panjang rantai samping C makin bertambah nonpolar. Yang kelima, terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan TD, berkurangnya kelarutan dalam air. Kp lemak atau air meningkatnya tegangan permukaan. Yang terakhir, peningkatan aktivitas terjadi Sp, tercapai aktivitas maksimum. Selanjutnya contoh seri homolog. Seri homolog N-alkohol. Pada seri homolog alifatik alkohol primer, pada jumlah atom C1 sampai C7 menunjukkan aktivitas antibakteri THD Bacillus tip khusus yang makin meningkat dan mencapai maksimum pada jumlah atom C8. Pada jumlah atom C lebih dari 8, aktivitasnya menurun secara drastis. Kemudian rantai alkohol yang bercabang seperti alkohol sekunder dan tersier mempunyai aktivitas lebih kecil. Selanjutnya, aktivitas N-heksanol 2 kali lebih besar dibandingkan heksanol sekunder dan 5 kali lebih besar dibandingkan heksanol tersier. Adanya ikatan rangkap aktivitas antibakteri menurun. Yang terakhir, alkohol ber-BM besar praktis, tidak larut air, tidak berkhasiat antibakteri. Selanjutnya kita masuk pada prinsip Ferguson atau juga disebut dengan spesifik dan tidak spesifik. Menurut Fuchner 1904, untuk mencapai aktivitas sama, anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar lebih rendah sesuai persamaan deret ukuran sebagai berikut. Perubahan sifat fisik suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan dan distribusi dalam pelarut yang saling tidak campur juga sesuai dengan deret ukur. Ferguson kadar molar toksis ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase eksternal dan biofasa. Pada keadaan kesetimbangan cenderungan obat untuk meninggalkan biofasa dan fase eksternal adalah sama. Waktu kadar obat dan dalam masing-masing fase berbeda. Kemudian senyawa berstruktur spesifik. Senyawa yang memberi efek dengan mengikat reseptor spesifik. Aktivitas tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Reaktivitas kimia, bentuk, ukuran, dan pengaturan stereokimia molekul, distribusi gugus fungsional, efek induksi dan resonansi, distribusi elektronik, dan interaksi dengan reseptor berperan menentukan untuk terjadi aktivitas biologis. Kemudian karakteristik. Yang pertama, efek pada kadar rendah. Yang kedua, melibatkan kesetimbangan obat dalam biofasa dan fase eksternal. Pada keadaan ini, aktivitas biologi maksimal. Melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang keempat, sifat fisik dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis.
Yang kelima, mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Kemudian selanjutnya senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang pertama, struktur kimia bervariasi. Yang kedua, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Yang ketiga, aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik kimia, seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Yang terakhir, efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Kemudian kita masuk pada karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik. Pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik. Yang kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberi efek yang sama. Yang ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Yang keempat, pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang kelima, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama dengan derajat efek biologis sama pula larutan jenuh senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis sama. Yang keenam, aktivitas termodinamik A dari obat yang berupa gas atau uap. Tekanan parsial senyawa untuk menimbulkan efek biologis. Untuk obat yang berupa lain, S 1, kadar molar senyawa untuk menimbulkan efek biologis S, kelarutan senyawa. Kemudian kita masuk pada ionisasi pembentukan kelat potensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Yang pertama, sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis. Obat oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh van proses interaksi O sampai K. Yang kedua, sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi pembentukan kelat potensial redoks dan tegangan permukaan. Selanjutnya, ionisasi dan aktivitas biologis. Yang pertama, ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Selanjutnya, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi, sebagai bentuk obat yang bersifat asam atau basah lemak. Bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Yang kedua, perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Yang ketiga, pada obat yang bersifat lemah, dengan meningkatnya pH bersifat ionisasi bertambah besar, bentuk tak terionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Pada obat yang bersifat basa, dengan meningkatnya pH sifat ionisasi bertambah kecil, bentuk tak terionisasi semakin besar, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui, dalam bentuk ion senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Bell dan Robin 1942 memberikan
Poitulat mengenai hubungan aktivitas antibakteri terhadap coli pada pH 7 dan nilai pKa dari turunan sulfonamida. Selanjutnya, pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contohnya gugus yang dapat membentuk kelat, gugus amin primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, ligam adalah senyawa yang membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung arom yang bersifat elektron non seperti NSO. Struktur cincin yang umum terdapat dan cukup stabil pada cincin dengan jumlah 5-6. Selanjutnya, contoh ligan dalam sistem biologis. Yang pertama, asam amino. Di situ ada glisin, sistein, histamin. Yang kedua, vitamin. Di situ ada riboflavin dan asam folfat. Yang ketiga, basa purin. Di situ ada hipoksantin dan guanosin. Yang terakhir, asam trikarboksilat. Di situ ada asam laktat dan asam sitrat. Selanjutnya, contoh kelat dan sistem biologis. Yang pertama, kelat yang mengandung Fe. Yang kedua, kelat yang mengandung logam Cu. Yang ketiga, kelat yang mengandung logam Mg. Keempat, kelat yang mengandung logam Mn. Yang kelima, kelat yang mengandung logam Zn. Yang keenam, kelat yang mengandung logam Co. Ligan mempunyai afinitas yang besar terhadap logam sehingga dapat menurunkan kadar logam yang toksis dan jaringan dan membentuk kelat yang mudah larut dan kemudian diekskresikan melalui ginjal. Selanjutnya, potensi redoks dan aktivitas biologis. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nersi. Yang kedua, reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Yang ketiga, pengaruh potensi redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Yang keempat, pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor strategi sangat kecil. Contohnya turunan quinon Sb dan As riboflan. Selanjutnya, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi pengaruh molekul pada larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Yang kedua, struktur surfaktan terdiri dari dua bagian, yaitu bersifat hidrofilik atau polar dan lapofilik atau non-polar, sehingga dapat dikatakan surfaktan bersifat amfilik. Yang ketiga, berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya, surfaktan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu surfaktan anionik, surfaktan yang mengandung gugus hidrofilik yang bermuatan negatif dan dapat berupa gugus karboksi, sulfat, sulfoat, atau fosfat. Yang ketiga, surfaktan kationik, surfaktan yang mengandung gugus hidroksil yang bermuatan positif dan dapat berupa gugus amino, quaternate, biguadin, sulfonium, fosfonium, dan iodium. Yang terakhir, surfaktan non-iodik, surfaktan yang tidak terionisasi, dan surfaktan amfoterik yang mengandung dua gugus hidrofil yang bermuatan positif dan negatif. Aktivitas surfaktan yang mempengaruhi absorpsi obat tergantung pada kadar surfaktan. Yang kedua, struktur kimia surfaktan.
Yang ketiga, efek surfaktan terhadap membran biologis. Yang keempat, efek farmakologis surfaktan. Yang terakhir, interaksi surfaktan dengan bahan pembawa atau obat lain. Mungkin itu saja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.